warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya mengampu mata pelajaran sistem komputer untuk kelas 1. Baik, adapun silabus yang akan kita pelajari selama 1 tahun sudah tertera di sini ya. Ada beberapa materi-materi yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun. Yang pertama adalah tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Jadi di dalam komputer kalian sudah tahu dari mana asal komputer. Jadi komputer itu berasal dari, yang pertama adalah matematika, yang kedua dengan elektro. Jadi antara komputer dengan elektro digabungkan, maka akan muncul ilmu baru, namanya adalah ilmu komputer. Jadi kalian tidak usah heran kalau kalian belajar komputer, pasti kalian akan menjumpai elektronika, kalian akan menjumpai matematika. Nah, di dalam sistem komputer kita akan mendekati komputer itu dari segi matematikanya. Ya. Nanti kita juga akan mendekati komputer dari segi perangkat kerasnya, atau di sini kita sediakan CPU ataupun memori. Baik, jadi belajar komputer itu saya sebutkan tadi banyak. Bisa diawali seperti ada seseorang yang buta, dia memegang seekor sapi. Jadi orang buta pertama memegang belalainya, hidungnya. Jadi dia berkata bahwasanya sapi itu kecil. Kemudian orang buta yang kedua memegang badan sapinya, mengatakan bahwasanya sapi itu adalah besar. Yang terakhir memegang ekornya, orang buta yang terakhir, dan mengatakan bahwa sapi itu kecil. Jadi ketika 3 orang tadi berkumpul, akan mengatakan bahwa sapi itu ada yang besar, ada yang sedang, ada juga yang kecil. Begitu juga dengan belajar komputer. Kalian bisa berangkat dari perangkat kerasnya. Kalian juga bisa belajar komputer berangkat dari perangkat jaringannya. Kalian juga bisa belajar komputer dari perangkat lunaknya atau pemrogramannya. Nah, kita saat ini mendekati komputer dari matematikanya. Baik, sampai di situ kita sudah bisa mendekati ke sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sistem bilangan desimal. Jadi sistem bilangan nanti yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan biner, kemudian sistem bilangan desimal, kemudian bilangan oktal, dan yang terakhir adalah heksadesimal. Nah, yang sering kita dengar adalah sistem bilangan desimal. Baik, jadi komputer itu konsepnya adalah hidup atau mati, on atau off. Nah, itu kita bahas melalui sistem bilangan biner. Baik. Kemudian di dalam materi siskom yang kedua adalah gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Yang pertama kita harus mengerti apa itu logika. Logika adalah suatu ilmu yang menentukan apakah dia benar atau salah. Itu adalah logika. Namun di dalam komputer logika itu sudah menjadi logika yang modern. Jadi dan disebut dengan namanya gerbang logika atau gerbang logik. Jadi ada beberapa gerbang logika yang dipelajari. Yang pertama adalah gerbang logika AND, kemudian gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Kemudian ada gabungan dari 3 gerbang logika dasar. Apa itu gerbang logika dasar? Ya, kita analogikan seperti saklar, ya. Dia bisa memutus dan menyambung. Itulah gerbang logika. Kalau menyambung itu berarti logikanya on atau hidup, kalau putus berarti logikanya off atau mati. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mempelajari elektronika dasar. Nah, mempelajari komputer itu tadi bisa berangkat dari matematiknya, dari perangkat lunaknya, dari jaringannya, maupun dari matematika. Nah, di dalam elektronika dasar kita akan mengenal komputer itu dari perangkat-perangkat atau komponen-komponen dasarnya.
Situ kita bisa mengenal namanya resistor, apa itu kapasitor, apa itu tombol atau button, kemudian apa itu coil, apa itu trafo. Nah, di sini akan dibahas. Selanjutnya adalah kita masuk ke dasar-dasar mikrokontrol. Jadi ada istilahnya yang namanya adalah TTL, transistor logic. Kemudian ada yang namanya CPU. Kemudian ada namanya chip. Kemudian ada yang namanya mikroprosesor. Kemudian ada yang namanya mikrokontrol. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu semua disebut dengan yang namanya otak komputer. Jadi otak komputer itu memiliki sebutan yang sangat banyak tergantung dari kapasitas dan fungsinya. Contoh, lampu merah apakah mempunyai otak daripada untuk mengontrolnya? Jelas ada. Itu namanya menggunakan IC, ya kan? Integrated Circuit. Kemudian TV digital, apakah dia mempunyai prosesor atau komputer sebagai pengatur atau otaknya? Jelas ada. Apa juga seperti juga laptop. Sudah jelas kalau laptop pasti dia mempunyai prosesor atau otak sebagai pengolah untuk beraktivitas. Nah, jadi di sini kita akan belajar dasar-dasar bagaimana komputer itu bekerja. Jadi setiap komputer apapun itu yang bersifat digital pasti mempunyai mikrokontrol atau mikroprosesornya. Kemudian di sini kita akan mengenal memori. Apa itu memori? Nah, di sini komputer memiliki beberapa memori. Yang pertama mungkin memori internal yang ada di CPU itu sendiri, yang disebut dengan register. Kemudian memori eksternal, mungkin kalian pernah dengar namanya RAM, Random Access Memory. Kemudian mungkin kalian pernah dengar BIOS, ya kan? Ya, itu berhubungan dengan memori komputer. Memori itu adalah tempat menyimpan data. Jadi di sini akan dibagi memori tadi. Ada memori yang bersifat permanen, ya seperti BIOS itu permanen. Kemudian ada memori yang bersifat sementara seperti RAM. Oke, itu tentang memori. Atau memori yang disimpan secara permanen untuk menyimpan data itu disebut dengan hard disk. Dan perkembangan sekarang sudah sampai ke tahap yang sangat padat, ya. Mungkin hard disk sekarang akan diganti dengan yang namanya apa namanya yang kapasitasnya sangat cepat, SSD. Nah, teknologi yang terbaru adalah SSD. Oke, kemudian kita belajar juga struktur daripada CPU, ya. Jadi kita belajar daripada otak komputer. Otak komputer ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ALU, kemudian CU, kemudian Arithmetic Logical Unit, Control Unit, dan Register. Nah, jadi ada tiga bagian struktur daripada CPU. Otaknya dibagi menjadi tiga. Nah, contohnya register. Register itu adalah memori internal yang berada di CPU. Jadi besar kecilnya suatu kecepatan komputer itu tergantung daripada CPU. Nama lain CPU biasa dipanggil dengan prosesor. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka semakin cepat pula kinerja daripada suatu komputer ataupun laptop ataupun PC. Baik, itu tadi tentang bagaimana ke depan kita akan mempraktekannya. Jadi software yang kita gunakan bisa menggunakan Proteus 8. Kemudian kita bisa menggunakan Arduino, ya. Kita juga bisa menggunakan software yang lain yang bisa untuk mengolah bilangan biner, kan? Karena juga kita akan belajar bahasa biner, kan? Baik, mungkin ini saja dalam 1 tahun ini yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi gambaran, ya, ke depan yang akan kita kerjakan selama 1 tahun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.